Para pencari surga. Para pencari surga, ini suasana hari Jumat menjelang sholat Jumat di Masjid Nabawi. Banyak sekali orang-orang datang, walaupun memang ini masih sekitar 2 jam lagi lah menjelang sholat Jumat, tetapi sudah terlihat ramainya. Dan mungkin sahabat yang pernah datang ke sini juga pasti akan merasakan itu. Begitu makmurnya Masjid Nabawi. Tapi tahukah kita ada hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud, bahwa Nabi SAW menyampaikan di antara tanda kiamat adalah i'maru Baitul Maqdis. Wa i'maru Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Di antara tandanya adalah nanti Baitul Maqdis yang ada di dalamnya Masjidil Aqsa itu akan sangat makmur sekali. Dan bersamaan dengan itu nanti Madinah ini akan rusak, Masya Allah, luar biasa nih ya. Karena memang Madinah ini banyak sekali tanda akhir zamannya. Para pencari surga ya, kalau kita lihat ini banyak sekali tanda akhir zaman, di antaranya adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW dari Mu'adz bin Jabal tadi. Jadi para sahabat kala itu mendengar bagaimana ini kok Madinah tiba-tiba rusak. Ya, lalu Nabi menjelaskan sepi, tidak ada lagi orang di dalamnya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dengan tiang-tiangnya? Tiang-tiangnya bagaimana ya Rasulullah? Tidak ada yang berada di dekat tiang itu kecuali hanya burung-burung yang hinggap saja di sana. Lalu ada juga riwayat yang lain mengatakan bagaimana dengan korma-korma yang ada di kebun-kebunnya, maka itu akan dimakan oleh burung-burung saja, kata Nabi SAW. Jadi para pencari surga ini satu yang Masya Allah ya, membuat kita menjadi lebih yakin bahwa agama ini sekali lagi bukan hanya sekedar karangan Nabi Muhammad SAW. Mungkin saat ini kita akan merasa bingung juga, bagaimana ya, ini tempat yang begitu megah, begitu ramai, begitu makmur. Masjidnya makmur, orang yang datang ramai, hotelnya penuh, kok tiba-tiba satu saat nanti akan menjadi sesuatu yang sepi, tidak ada orang sama sekali. Kharab itu artinya rusak gitu, seolah ada peperangan besar di sana. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi. Nabi mengatakan begitu. Dan nanti diantaranya juga setelah kharab Yathrib, setelah nanti Madinah ini akan menjadi rusak, sepi, maka tidak lama dari itu adalah mendekatnya Malhamah Kubra. Mendekatnya satu tanda besar juga dari kiamat, yaitu adalah perang besar antara kaum muslimin dengan Yahudi. Perang besar. Kalau orang Yahudi menyebutnya dengan Armageddon. Ar itu artinya perang besar, Magedon di bukit Magedon. Jadi di antara yang bisa kita pelajari juga para pencari surga, kalau kita lagi datang ke Madinah, menapa kaki kita di Madinah ini adalah salah satunya adalah belajar tentang akhir zaman. Bagaimana nanti ketika cerita tentang akhir zaman di dalil yang lain, Nabi SAW menyampaikan bahwa Dajjal itu di antara tanda akhir zaman, dan dia tidak akan masuk ke Madinah, tidak akan masuk ke Madinah, tidak akan masuk ke Mekah. Jadi termasuk di antara kota yang dilindungi adalah Madinah. Dajjal nanti akan hanya ada di perbatasannya saja, dan orang-orang semua berkumpul karena merasa bahwa fitnah Dajjal begitu besar nanti di akhir zaman itu. Dajjal hanya berada di pinggirannya saja, lalu Dajjal menghentakkan kaki 3 kali sehingga terjadilah gempa di dalam Madinah ini, sehingga keluarlah orang-orang yang munafik. Orang munafik ini semua keluar dari Madinah, dan di saat mereka keluar dari Madinah itulah baru Dajjal mengambil mereka lah, bahasanya begitu. Itu di antara tanda-tanda juga bagaimana Madinah ini bahagian mengingatkan kita kepada akhir zaman. Nah, ketika kita berbicara tentang akhir zaman ada poin penting. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Nabi, kapan kiamat? Kapan kiamat? Nabi dengan senyuman menyampaikan, tidak menyampaikan tentang kapannya, bahkan tidak menyampaikan tentang tandanya, tapi hanya menyampaikan tentang mata ista'dat talaha. Jawab dengan pertanyaan, apa yang sudah engkau siapkan dengan itu? Apa yang sudah engkau siapkan? Maka sahabat ini menjawab, aku tidak menyiapkan apa-apa wahai Rasul, hanya yang aku siapkan cintaku padamu. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Poin dari hadis ini, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, maka para pencari surga berbicara akhir zaman bukan hanya sekedar untuk dinikmati. Berbicara akhir zaman bukan hanya sekedar untuk ditakuti, tetapi berbicara akhir zaman lebih dari itu. Berbicara akhir zaman adalah berbicara tentang bagaimana kehidupan kita berikutnya. Makanya Nabi SAW tidak menyampaikan kapannya, tapi dengan pertanyaan, madza ista'datta laha? Apa yang kamu siapkan?
Karena terus terang begini, banyak sekarang ini kan kajian-kajian yang bercerita tentang akhir zaman. Lalu ketika diceritakan tentang akhir zaman itu yang ada mungkin ketakutan. Jangan, bukan itu. Tetapi ketika bercerita tentang akhir zaman, kita berbicara tentang kita, apa yang sudah kita siapkan, Maka dengan itu insya Allah akan memotivasi kita untuk beramal soleh lebih baik lagi. Di antara juga yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika berbicara tentang akhir zaman. Kalau di antara kalian di tangannya masih ada biji yang bisa ditanam, dan kalian tahu kalau besok itu adalah kiamat, maka jangan kau sia-siakan yang ada di tangan. Ya, jangan kau sia-siakan yang ada. Tanam, walaupun besok kiamat. Ini untuk menunjukkan bahwa ketika bicara tentang akhir zaman ini kita bukan bicara tentang keputusasaan. Ketika kita berbicara tentang akhir zaman bukan bicara tentang ketakutan. Tapi ketika berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang semangat. Karena kehidupan kita ini bukan hanya sekedar di dunia. Dunia ini hanya ladang saja. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kita alami di dunia ini. Tapi ini hanya sekedar ladang, bukan akhir segalanya. Kehidupan kita yang hakiki adalah akhirat. Kehidupan kita nanti di sana. Maka itu yang menjadi fokus. Bahkan kalau misalkan 1 jam lagi itu kiamat tiba, bukan berarti kita langsung, aduh udahlah ngapain lagi lah, sudahlah. Kalau gitu saya sudah tinggal tidur aja atau enggak, bukan. Bahkan Nabi menyampaikan itu dengan apa? Biji yang ada tanam. Artinya ini bukan berkaitan dengan masalah ibadah madhah, bukan diminta untuk zikir, bukan diminta untuk salat, bukan. Kalau memang ada kerjaan, kerjakan. Kenapa? Karena itulah dia sifat seorang mukmin. Dia senantiasa melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Dan ketika berbicara akhir zaman juga ada panduannya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa nanti Madinah ini akan menjadi sepi. Bukan berarti nanti kita bebas menceritakan tentang akhir zaman itu dengan berbagai macam analogi atau mengait-ngaitkan lah, cocok logi. Oh ini sudah begini, oh ini. Ada cerita matinya 3 raja, dikait-kaitkan dengan raja tertentu. Enggak begitu, bukan sahabat. Harus dengan dalil, berdasarkan wahyu. Kalau Nabi SAW sampaikan, baru ini kita pegang. Kalau tidak, jangan. Dan mudah-mudahan ini sekali lagi mampu untuk bisa memotivasi kita menjadi lebih baik. Cerita akhir zaman membuat kita lebih beriman. Semangat beribadah bersama mencari surga.